Manajemen sumber daya manusia global. Manajemen sumber daya manusia adalah pencapaian tujuan organisasi yang sudah ditentukan, menggabungkan keingintahuan mengenai dunia di luar batas nasional dengan kemauan untuk mengembangkan kemampuan guna beradaptasi dalam ekonomi global. Menurut Taylor Batchelor pada tahun 1996 dan dalam Noviantoro 2012 mendefinisikan manajemen sumber daya manusia global sebagai sekumpulan aktivitas, fungsi-fungsi, proses yang diarahkan untuk menarik, mengembangkan, dan memelihara sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan multinasional. Manajemen sumber daya manusia global terdiri dari berbagai macam sistem sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola orang-orang yang terdapat dalam perusahaan multinasional, baik di negara asalnya maupun di negara perusahaan itu melakukan ekspansi. Samuel C. Serto mendefinisikan manajemen sumber daya manusia global merupakan aktivitas-aktivitas manajemen suatu organisasi yang melewati batas-batas wilayah nasional. Manajemen sumber daya manusia global dikarakteristikan oleh 3 pendekatan, yaitu 1. Manajemen sumber daya manusia global menekankan manajemen lintas budaya atau cross-cultural management, yaitu melihat perilaku manusia dalam organisasi dari perspektif internasional. 2. Dikembangkan dari hubungan industri komparatif dan literatur manajemen sumber daya manusia dan berusaha untuk menggambarkan, membandingkan, dan menganalisis sistem sumber daya manusia. Yang ketiga, yaitu di beberapa negara berusaha untuk memberikan fokus pada aspek manajemen sumber daya manusia di perusahaan-perusahaan multinasional. Morgan mendefinisikan manajemen sumber daya manusia global sebagai pengaruh yang mempengaruhi interplay di antara ketiga dimensi aktivitas-aktivitas sumber daya manusia, tipe-tipe karyawan, dan negara-negara operasi. Dalam terminologi luas, manajemen sumber daya manusia global melibatkan aktivitas-aktivitas yang sama seperti manajemen sumber daya manusia domestik. Morgan juga menggambarkan manajemen sumber daya manusia global dalam 3 dimensi yang meliputi 1. Aktivitas-aktivitas sumber daya manusia yang luas meliputi pengadaan tenaga kerja, alokasi, dan pemanfaatan. Ketiga aktivitas luas ini dapat dengan mudah diperluas ke dalam 6 aktivitas sumber daya manusia. 2. Kategori negara atau bangsa yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas manajemen sumber daya manusia internasional, yaitu negara tuan rumah. Sebuah cabang perusahaan dapat ditempatkan di negara asal, di mana perusahaan itu memiliki kantor pusat negara-negara lain yang mungkin menjadi sumber tenaga kerja modal dan input-input lainnya. 3. Yaitu 3 kategori karyawan dalam perusahaan multinasional. Yang pertama yaitu karyawan negara tuan rumah, yang kedua karyawan negara asal, dan yang ketiga karyawan negara ketiga. Jenis-jenis sumber daya manusia global. Jenis-jenis sumber daya manusia global terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ekspatriat. Ekspatriat adalah karyawan yang bekerja dalam perusahaan atau yang bukan merupakan warga yang berasal dari negara di mana kegiatan perusahaan itu ditempatkan. Tetapi, karyawan tersebut merupakan seorang warga dari negara di mana kantor BBM pusat perusahaan setempat. 2. Warga dari tuan rumah. Warga dari tuan rumah adalah karyawan yang bekerja untuk perusahaan yang merupakan seorang warga dari negara di mana kegiatan perusahaan itu ditempatkan.
tetapi kantor pusat perusahaan tersebut berada di negara lain. Tujuannya karena organisasi tersebut ingin memperlihatkan dengan jelas bahwa organisasi membuat satu komitmen dengan negara tuan rumah dan bukan hanya membuka sebuah kegiatan operasional luar negara. 3. Warga dari negara ketiga. Warga dari negara ketiga adalah karyawan seorang warga dari suatu negara yang bekerja di negara kedua dan dipekerjakan oleh sebuah perusahaan yang berkantor pusat di negara ketiga. Internasionalisasi bisnis. Keputusan bisnis strategi perusahaan masa kini lebih mengarahkan bisnis ke area global daripada lokal. Perusahaan yang melakukan ekspansi memiliki tujuan diantaranya yaitu memperluas pangsa pasar, mendapatkan sumber daya negara baru, dan mengurangi resiko politik di negara asal. Hal ini didukung dengan dihapusnya batas perdagangan atau aliansi ekonomi regional, sehingga saat ini perusahaan-perusahaan multinasional banyak bermunculan di negara-negara berkembang. Kehadiran perusahaan-perusahaan MNC itu berkaitan dengan aspek sumber daya manusia yang mana dikelola guna sebagai penggerak operasi bisnisnya tersebut. Sumber daya manusia merupakan hal yang paling mempengaruhi perusahaan dalam melakukan ekspansi di luar negaranya. Strategi sumber daya manusia yang dilakukan perusahaan dalam ekspansi harus berasal dari strategi perusahaan dan keputusan yang diambil, yang menentukan sukses tidaknya perusahaan itu. Sehingga fungsi sumber daya manusia harus dijadikan strategi kunci dalam melakukan ekspansi global. Ironisnya, pentingnya pengelolaan sumber daya manusia sering diabaikan dalam operasi global. Hal ini dapat menjadikan kegagalan perusahaan dalam melakukan ekspansi. Karena pengelolaan sumber daya manusia global berbeda dengan sumber daya lokal, sehingga perlunya keterlibatan manajemen dalam mengelola manajemen sumber daya global di negara perusahaan tersebut melakukan ekspansi. Perbedaan MSDM global dan domestik. Terdapat beberapa perbedaan sumber daya manusia global domestik. Yang pertama yaitu mengelola orang di lingkungan global membuat fungsi HR melebarkan area fungsionalnya, seperti isu perpajakan, mata uang asing, nilai tukar, kompensasi ataupun bekerja dengan keluarga dari karyawan untuk persetujuan penempatan di luar negeri. Yang kedua yaitu lebih terlibat dalam kehidupan pribadi karyawan, seperti masalah pemberian fasilitas di tempat kerja di negara yang dituju, akomodasi, rencana rekreasi, dan kesempatan untuk mengenali budaya asing bagi karyawan dan keluarga, serta memastikan bantuan keamanan bagi karyawan. Yang ketiga yaitu perusahaan harus menyiapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang berbeda untuk lokasi geografis yang berbeda. Hal ini dikarenakan geografis yang berbeda memiliki SDM yang juga berbeda ataupun perbedaannya budaya yang sangat signifikan, sehingga tidak bisa menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang sama di daerah. Yang keempat yaitu masalah kesepakatan dengan pemerintah asing atau kelompok politik atau agama tertentu. Kemudian, penempatan global sangat memperhatikan tentang resiko, baik resiko kesehatan dan keselamatan karyawan, isu legalitas di dalam negara tuan rumah, kemungkinan adanya terorisme, konsekuensi kesalahan dari manusia dan keuangan, yang mana akan memakan biaya secara signifikan jika bisnis tersebut dilakukan secara domestik. Keputusan dalam melakukan ekspansi global
harus membuat strategi tentang keterlibatan di negara tuan rumah, dimulai dengan keterlibatan paling rendah, misalnya hanya mengekspor produk ke negara asing. Kemudian, perusahaan bisa melisensiasikan produk atau jasa yang dimilikinya kepada mitra asing di negara tuan rumah. Kemudian, keterlibatan perusahaan yang lebih tinggi misalnya melakukan joint venture dengan mitra asing. Yang terakhir yaitu keterlibatan paling tinggi, yaitu melakukan operasional sendiri dengan mendirikan kantor cabang di luar negeri. Selanjutnya yaitu isu sumber daya manusia dalam penugasan global. Dalam penugasan global, perusahaan dapat menggunakan beberapa pendekatan yang berbeda. Yang pertama yaitu pendekatan administratif dengan memberikan bantuan kepada karyawan yang ditugaskan secara global dengan bentuk dokumen atau bantuan logistik kecil. Misalnya, mencari tempat pindah yang tepat, memastikan pajak telah dibayarkan, menyiapkan visa kerja untuk karyawan atau visa liburan bagi keluarga karyawan. Kedua yaitu pendekatan taktis melibatkan pengelolaan resiko atau faktor kegagalan. Misalnya, penanganan dokumen dengan memberikan pelatihan singkat terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu pendekatan strategis dalam penugasan global, melibatkan dukungan dan koordinasi yang lebih banyak. Misalnya, pelatihan yang terintegrasi, sistem manajemen performa secara spesifik, pelayanan tujuan, program strategi, repatriasi di akhir penugasan. Melo 2015 menjelaskan ada beberapa tahap dalam penugasan global. Pertama, menentukan tujuan dari penugasan global. Apakah untuk pengembangan bisnis dan pasar, pengembangan talenta SDM lokal atau alasan-alasan lainnya. Kemudian, tahap yang kedua yaitu menyeleksi karyawan yang tepat untuk penugasan. Ketika perusahaan memiliki tujuan penugasan, maka karyawan juga memiliki tujuan dalam penugasan. Misalnya, untuk pengalaman atau wawasan dari pekerja yang pulang dari penugasan, dan kemudian pekerja tersebut keluar dari perusahaan dan berbagi pengalaman dan wawasan kepada kompetitor. Maka investasi yang telah dilakukan menghasilkan hal negatif. Seorang pekerja yang telah bekerja di negara lain merupakan nilai yang bagus untuk kompetitor untuk memulai operasi di luar negeri. Karyawan yang telah kembali dari penugasan global memiliki ekspektasi mendapatkan jabatan yang sama ketika ia kembali ke negara asalnya. Karena dalam penugasan global, karyawan di tempatnya pada posisinya yang tinggi dan ia kemudian kembali, maka ia mengharapkan posisi yang sama. Maka tidak heran banyak ekspatriat memilih untuk kembali ikut dalam penugasan global, baik bekerja dengan perusahaannya sendiri ataupun memilih keluar dan bekerja untuk kompetitor. Sehingga perlu dibuat strategi agar proses repatriasi berjalan sebagaimana mestinya. Proses itu secara spesifik memerlukan pengelolaan isu baik soal karir ataupun personal. Dalam isu karir, pertama yaitu mengenai kecemasan karir. Perusahaan harus membantu pekerja yang kembali untuk menemukan posisi yang tepat yang sesuai dengan karir path masa depan karyawan tersebut. Yang kedua yaitu reaksi perusahaan dalam kembalinya bekerja dengan menyambut kembalinya karyawan tersebut dengan terbuka. Yang ketiga yaitu kehilangan autonomi. Ketika karyawan tersebut dalam penugasan global, karyawan tersebut memiliki autonomi yang besar di negara tuan rumah. Kemudian ketika karyawan itu kembali, dia kehilangan autonominya. Isu keempat dalam karir yaitu adaptasi. Selama periode tersebut terdapat beberapa perubahan yang terjadi, sehingga karyawan tersebut harus diberikan bantuan dalam adaptasi. Kemudian dalam isu personal, ada beberapa hal yang harus dikelola, yaitu seperti logistik, penyesuaian personal, dan penyesuaian keluarga kembali seperti di negara asal. Tantangan manajemen sumber daya manusia global. Hal yang menantang dari mengelola sumber daya manusia secara global adalah bahwa apa yang dapat dijalankan di sebuah negara mungkin tidak dapat dijalankan di negara lain. Pemberi kerja menghadapi banyak perbedaan politik, sosial, hukum,
dan kultural antar negara dan orang di luar negeri. Oleh karena itu, manajer harus dapat mengelola sumber daya manusia yang ada dengan tepat di mana sumber daya manusia itu berada. Manajer mengendalikan manajemen sumber daya manusia internasional untuk menangani tantangan sumber daya manusia global tersebut. Manajemen sumber daya manusia dapat didefinisikan sebagai konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia yang digunakan manajer untuk mengelola tantangan sumber daya manusia dari operasi internasional mereka. Manajemen sumber daya manusia umumnya berfokus pada 3 topik utama. Yang pertama, mengelola sumber daya manusia di perusahaan global. Sebagai contohnya menyeleksi, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan yang bekerja di luar negeri. Yang kedua, mengelola karyawan ekspariat. Karyawan ekspariat yakni mereka yang dikirim oleh pemberi kerja ke luar negeri. Yang ketiga, membandingkan praktik manajemen sumber daya manusia di negara-negara berbeda. Selain itu, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi perbedaan manajemen sumber daya manusia dalam setiap negara. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan-perbedaan yang ada di dalam sistem setiap negara. Manajer harus mampu memanajemen sumber daya manusia yang tersedia sehingga dapat tetap beroperasi dengan baik di negara di mana mereka bekerja sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Berikut merupakan hal-hal yang dapat mempengaruhi perbedaan manajemen sumber daya manusia antar negara menurut Noe. Yang pertama, budaya. Perbedaan budaya di setiap negara merupakan hal yang menjadi tantangan tersendiri bagi manajer untuk memanajemen sumber daya manusia yang tersedia. Manajemen sumber daya manusia harus mampu menciptakan kondisi yang baik antara pekerja dan lingkungan budaya di mana mereka berada. Berikut 5 dimensi budaya. Yang pertama, individualisme dan kolektivitas. Yang kedua, kekuatan jarak. Yang ketiga, menghindari ketidakpastian. Yang keempat, maskulinitas atau femininitas. Dan yang terakhir, orientasi jangka panjang atau jangka pendek. Yang kedua, pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan antar negara juga mempengaruhi manajemen sumber daya manusia antar negara. Manajemen sumber daya manusia di negara maju akan berbeda dengan manajemen yang ada di negara berkembang. Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang mereka miliki. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia antar negara dapat berbeda-beda karena tingkat pendidikan antar negara. Yang ketiga, sistem ekonomi. Sistem ekonomi di setiap negara memiliki perbedaan-perbedaan. Manajemen sumber daya manusia terpengaruh juga oleh sistem ekonomi negara di mana perusahaan sedang beroperasi. Manajemen sumber daya manusia di negara liberal akan berbeda dengan negara yang menganut sistem ekonomi terpusat. Oleh karena itu, manajemen sumber daya manusia harus mampu menyesuaikan antara manajemen yang sedang dilakukan dengan sistem ekonomi di sebuah negara tempat beroperasi. Yang keempat, sistem politik. Sistem politik yang dianut oleh suatu negara akan mempengaruhi manajemen sumber daya manusia dalam pembuatan dan penerapannya. Manajemen sumber daya manusia harus mampu menyesuaikan dengan sistem politik yang dianut oleh negara yang sedang menjadi tempat operasi. Kesimpulan. Jadi, berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam ekspansi global, perusahaan harus mengenali budaya dari negara tuan rumah terlebih dahulu. Kemudian, dilakukan pencocokan antara budaya tuan rumah dan budaya perusahaan. Hal ini untuk menghindari kegagalan operasional global. Kemudian, ketika perusahaan melakukan penugasan global kepada karyawannya, pada proses awalnya harus menentukan alasan yang jelas untuk apa penugasan global dilakukan. Dilanjutkan pada pemilihan karyawan yang tepat untuk ditugaskan. Selanjutnya memberi beberapa pelatihan yang dibutuhkan karyawan dan keluarganya agar dapat sukses dalam beradaptasi di negara tuan rumah. Lalu perlu adanya keseimbangan tujuan perusahaan dan karyawan dalam penugasan global.
hingga pada tahap akhir, yaitu proses kembalinya karyawan dari penugasan global ke negara asal. Juga membutuhkan strategi baik mengenai isu karir dan personal seperti masalah kejelasan karir, adaptasi kembali, dan lain-lain, sehingga perusahaan mendapatkan pengalaman ataupun wawasan dari kembalinya karyawan tersebut dan membuat investasi waktu dan uang yang dilakukan tidak menjadi sia-sia. Demikian.